Ghazali lahir ketika Baghdad hampir jatuh. Sampai Baghdad jatuh diganti Seljuk. Dan nanti sekitar tahun 1100, saya apal tahun meninggalnya Ghazali karena mudah diingat, 1111. Kalau lahirnya 1059, jadi meninggalnya masih muda, 52 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Ghazali salah satu tokoh intelektual muslim yang menurut saya normal. Normal dalam arti dia ndak ada aneh-aneh. Kalau bener ya dibilang bener, ndak bikin aliran aneh-aneh, ndak bikin pikiran yang kontroversi. Tulisannya juga, dia filosofatnya sangat tinggi, tasawufnya sangat tinggi. Tapi kalau dia nulis, dia paham audiennya. Jadi kitab-kitabnya Ghazali itu lumayan mudah dipahami. Saya membayangkan nanti kita ada sesi khusus 1 bulan ngomong Ghazali. Kita ambil 4 kitabnya yang bau filsafat. Yang pertama jelas Tahafut. Yang kedua Tahafutul Falasifah. Yang kedua Al-Munqidh Minadh Dhalal. Yang ketiga Maqasidul Falasifah. Yang keempat mungkin bisa Qistosul Mustaqim, atau kita cari yang lain seandainya ada yang lebih berbau filosofis. Tapi next time, pada saatnya, kalau moodnya ada ya. Karena mood itu kan nunggu ilham dari atas. Sudah saatnya kayak ada beberapa teman yang ngasih pertanyaan ke saya lewat Facebook, ada yang tak jawab, ada yang belum. Ya alasannya simpel, nunggu mood aja. Daripada tak jawab sedang gak mood, nanti gak nyambung. Atau ada yang nanya apa, tak jawab apa. Karena kalau tak jawab sesuai dengan kebutuhanmu, nanti mungkin kamu gak akan nyampe. Jadi ada trik-trik kayak gitu. Tapi monggo yang masih mau tanya, cuma sabarlah untuk nunggu jawaban. Terus yang perlu dicatat dari Ghazali, dia awalnya intelektual murni, menjelajah hampir semua keilmuan Islam, dan nanti berakhir dalam tradisi tasawuf. Termasuk kitab yang malam ini banyak kita singgung, Kimiaus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Meskipun slide yang kita tampilkan hari ini ada 1-2 yang saya ambil tidak dari Kimiaus Sa'adah, tapi dari Mizanul Amal. Beberapa kitabnya Ghazali yang menyinggung kebahagiaan kan setahu saya Kimiaus Sa'adah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin, sama Al-Munqidh Minadh Dhalal. Cuma yang dominan malam hari ini kita ambil dari Kimiaus Sa'adah. Ghazali memuncak karir intelektualnya ketika Nizamul Mulk jadi Perdana Menteri. Dan dia mulai susut dalam arti berbalik dari tradisi intelektual kerajaan menjadi tradisi tasawuf itu setelah Nizamul Mulk terbunuh. Itu kan era ontran-ontran. Bagi teman-teman yang suka sejarah, silahkan dibaca betapa kerasnya memang persaingan antara Sunni dan Syiah. Di antara akibat negatifnya itu, nanti kan ada di kalangan Syiah Ismailiyah ada garis keras yang namanya Nizariyah. Di kalangan Nizariyah ini muncul satu sekte luar biasa yang isinya banyak pembunuh berdarah dingin, kan sekte khusus untuk yang dimanfaatkan untuk politik, tapi sebenarnya ini sekte bawah tanah, semacam mafia zaman itu, namanya Hassasiniyah. Ketuanya namanya Hasan bin Sabah. Dan jangan salah, istilah dalam bahasa Inggris assassin, pembunuh, itu dari situ sebenarnya. Nah, ya, kalau di game itu nanti diadaptasi jadi game namanya Assassin's Creed.
Kalau di film mungkin kalian ada yang maniak game itu. Ya, di film kalian lihatlah Prince of Persia. Di situ ada. Ya sekali-kali nonton film lah, kamu jangan ngaji kitab terus. Ya, jadi itu Hasasiniyah. Dan Hasasiniyah ini nanti yang sukses membunuh Nizamul Mulk. Ini kelompok teroris yang tidak kasar kayak ISIS. Jadi dia tidak nyasar orang-orang awam di pasar-pasar, di jalan-jalan kayak ISIS. Tapi dia kalau sudah target, yang ditarget pimpinan-pimpinan. Jadi zaman itu kalau dia sudah ngincer pimpinan, khalifah atau gubernur, itu biasanya dikasih, dia ada biasanya senjata andalannya pisau kecil itu. Jadi dia bisa menyusup kemana-mana dan gak ketahuan. Jadi biasanya kalau gubernur yang diincer itu tiba-tiba pagi-pagi di atas bantalnya sudah ada pisau itu. Itu alamat sampean sedang tak awasi, tidak akan selamat dari tanganku kalau tidak sesuai yang dia inginkan. Misalnya kalau tidak mengakhiri kerjasama dengan siapa, kalau tidak melakukan apa. Jadi pisau yang ditaruh di bantal itu menunjukkan bahwa lingkungan orang dalam sudah ada yang jadi anggotanya Hasasiniyah, atau ada penyusup ke situ. Jadi sudah nggak tenang hidupnya kecuali tuntutannya dipenuhi. Jadi dan kalau memang nggak dipenuhi, ya akhirnya tewas kayak Nizamul Mulk. Yang sempat diancam kayak gitu Salahuddin Al-Ayyubi, meskipun dia selamat. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ceritanya waktu dia tidur, tiba-tiba di atas perutnya sudah ada pisaunya kelompok Hasasiniyah. Meskipun kemudian dia menyerbu bentengnya Hasasiniyah yang namanya Benteng Alamut. Orang Barat kenal Hasasiniyah itu dari ceritanya Marco Polo. Marco Polo yang sempat kabarnya diajak ke sana. Dan uniknya kelompok Hasasiniyah ini kalau merekrut orang itu militansinya luar biasa, karena nganggap Hasan bin Sabah ini orang yang punya hubungan khusus sama Tuhan. Jadi ada cerita, saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi kalau misalnya sampai yang direkrut itu biasanya dibikin mabuk, dibikin teler sampai pingsan, terus dibawa ke bentengnya. Cuma di situ bentengnya dimodel kayak surga, ada bidadari, ada makanan enak, ada. Jadi waktu pingsan terus sadar dia, jangan-jangan ini di surga ya. Terus manut sama Abdullah bin Hasan bin Sabah datang, ya kamu sekarang jadi anggota kita. Kalau kamu taat, hidupmu kayak di surga ini terus menerus. Nah, jadi caranya halus, nggak kayak ISIS zaman sekarang. Kalau ISIS bagi saya kasar. Jadi prinsipnya Hasasin itu pembunuhan yang tidak perlu, tidak usah. Jadi yang memang harus dibunuh, kalau enggak ya enggak. Jadi daripada bunuh orang banyak, kalau enggak suka sama Obama misalnya, ya langsung aja ditarget Obama. Obama tewas kan selesai. Enggak suka sama Jokowi, ya Jokowi aja. Nah, daripada demo tawuran di jalan, ya langsung aja target aja sama. Loh, itu contohnya. Dan di era kekacauan politik kayak gini nanti Ghazali melakukan konversi dari tradisi intelektual istana jadi tradisi sufi. Dalam cerita dia 10-12 tahun mengembara uzlah. Dan disitulah nanti karya-karya sufi besarnya lahir, termasuk Kimia Usa'adah. Kimia Usa'adah ini termasuk karya-karya paling akhir setelah Ihya Ulumuddin. Jadi semacam klimaksnya. Dan ada cerita kenapa dia konversi dari tradisi intelektual ke tradisi sufi, karena dia tertarik oleh ilmunya adiknya. Adiknya ini sufi lebih dulu, Ahmad Al-Ghazali. Kalau Ghazali kan namanya Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali Muhammadnya, baru Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i Al-As'ari. Jadi namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, kemudian buyutnya juga namanya Muhammad, canggahnya namanya Muhammad. Jadi anaknya namanya Hamid. At-Tusi karena lahir di Tus, fikihnya Syafi'i, kalamnya As'ari.
Jadi namanya banyak. Kalian juga boleh gitu bikin nama yang panjang.